Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuh wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma amin. Muslimin muslimat, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, didoakan mudah-mudahan semua kita senantiasa di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Daripada berbagai ujian, musibah, sama ada musibah dunia, lebih-lebih lagi musibah agama. Allahumma amin. Insyaallah pagi hari ini kita akan teruskan tadabbur kita surat Yunus. Dan ayat yang hendak kita pelajari hari ini, yakni ayat yang ke-68. Bermula daripada ayat yang ke-68. Coba lihat ayatnya, Qurannya, surah Yunus, ayat 68. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ittakhadallahu walada subhanahu wal ghani lahu samawati wa ma fil ard. In 'indakum min sultanin bihadza ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Wa qalu, dan mereka, yakni orang-orang musyrik, berkata, atau berkeyakinan lebih tepatnya, bukan hanya berkata tapi berkeyakinan.
Ittakhadha telah mengambil atau menjadikan Allah oleh Allah waladan akan anak. Mereka yakin Allah punya anak. Subhanahu maha suci dia. Huwa dia Allah al-Ghani. Yang maha kaya, zat yang tidak berhajat, tidak memerlukan kepada makhluk ciptaannya. Lahu bagi Allah, milik Allah, kepunyaan Allah sahajalah ma fis samawati, segala apa yang di beberapa langit, wa ma fil ard, dan segala apa yang di bumi. In indakum min sultanin min bihadha. Tiadalah bagi kamu, yakni orang-orang yang yakin, yang meyakini bahwa Allah punya anak, sedikit pun bukti kebenaran. Kamu tidak ada sultan, sama ada bukti kebenaran, atau hak untuk kata begitu. Bihadha. Kamu tidak ada kuasa, kamu tidak ada hak untuk berkata begitu. Menuduh Allah punya anak. Dan kamu tidak punya bukti yang nyata, yang boleh dipertanggungjawabkan. Ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Adakah kamu tidak mengatakan sesuatu ke atas Allah? Adakah kamu nak menuduhkan sesuatu ke atas Allah? Apa-apa yang kamu tidak ketahui, atau apa-apa yang kamu tiada ilmu pengetahuan. Jamaah rahimakumullah, seperti mana yang telah sedia maklum, bahwa orang-orang musyrik menuduh bahkan berkeyakinan Allah punya anak. Orang musyrik Makkah meyakini annal malaikat banatullah. Para malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah. Qalatin nasara al-masihu ibnullah. Ulama besar tu. Ini. Sebab dia Orang Nasrani menuduh berkeyakinan Allah punya anak, yakni Isa. Wa qala ba'du Yahud Uzair ibn Allah. Yahudi pula berkata, menuduh, yakini Allah punya anak, yakni Uzair. Bahkan sebagian pakar sejarah berpendapat anak Uzair huwa Ozirus. Nama Uzair yakni Ozirus, dan Ozirus itu adalah ahadu alihati kudama'il misriyin. Salah seorang daripada tuhan-tuhan yang disembah oleh orang Mesir kuno. Tuduhan-tuduhan yang tidak layak bagi Allah dan sangat-sangat tidak layak pada Allah ini, Al-Quran menjawab, meresponnya, menafikannya dengan satu patah kata saja. Subhanahu. Maha suci dia. Bila kita perhatikan dalam Al-Quran atau dalam Islam, apa saja tuduhan manusia, sama ada tuduhan berupa ucapan, tuduhan berupa perbuatan, keyakinan, atau bahkan hanya mungkin sekadar apa yang terlintas dalam hati tentang perkara yang tak layak bagi Allah, jawapan Allah ringkas saja. Maha suci dia. Allah bebas daripada apa saja yang kamu tuduhkan, yang kamu katakan. Tasbih, tanzih, dan juga takdis. Kita sucikan Allah, kita jauhkan Allah
daripada tuduhan-tuduhan yang tidak layak baginya. Bahkan jika terlintas dalam hati kita bahwa Allah tidak sedang berlaku adil terhadap kita, hanya karena hidup kita lebih banyak susahnya daripada senangnya, segeralah kita kata subhanallah. Bila kita melihat orang melakukan kerja syirik, kita melihat upacara-upacara syirik, minimum katakanlah segera subhanallah. Ada orang melakukan syirik, ada kita melihat, menyaksikan upacara-upacara syirik, ada orang mengucapkan kalimah-kalimah yang tak layak bagi Allah, dan kita mendengarnya, kita melihat katakanlah stiker, terperangkap dalam traffic jam, umpamanya. Tengok kereta yang ada depan kita, adalah di windscreen belakang tu ada stiker, mungkin ada tulisan apa umpamanya, Jesus is Lord ke, Jesus is Son of God ke, apa ke, Amitabha apa tu, Amitabha apa yang namanya tu, guru. Ucapkan saja subhanallah. Allah Maha Suci, Allah bebas daripada apa yang kamu tuduhkan. Melihat orang kerja syirik, subhanallah. Terlanjur mengucapkan ucapan yang tak layak bagi Allah, subhanallah. Nah ini mustahak nih. Kadang-kadang kita silap cakap juga. Melihat budak jahat, mak bapaknya baik, tempat tinggalnya di kawasan orang-orang yang baik. Rumahnya tekanan kiri, surau dan masjid. Tapi budak ini tak baik, banyak jahat, degil. Lalu kita bagi komentar spontan, Masya Allah jahatnya. Ini tidak tepat. Tidak sesuai kita kata Masya Allah jahatnya. Masya Allah itu mana apa yang Allah kehendaki. Ia seakan-akan kejahatan budak jahat itu Allah yang menghendaki. Itu kehendak Allah. Sehingga tidak perlu dipersalahkan. Dan Allah juga yang menghendaki dia jahat. Kalau kejahatan dia itu Allah yang menghendaki, yang mentakdirkan, lalu kenapa kita celah? Kita hina. Kan seakan begitu. Bukan Masya Allah jahatnya. Subhanallah. Itu. Masya Allah itu bila kita sesuatu yang mengagumkan kita. Kita sedang melihat kesan daripada kekuasaan Allah dalam alam semesta. Bahkan yang kita lihat semua mengagumkan kita. Mulai pada langit, bumi, hinggalah benda yang terkecil. Hingga seekor nyamuk. Ya kita kata Masya Allah. Masya Allah. Ya kita katakan Masya Allah. Karena kita sedang melihat keagungan Allah tadi. Kalau sebelumnya kita telah suudzon kepada Allah. Yang kita fikir nyamuk ciptaan Allah itu tidak memberi apa-apa manfaat. Sia-sia. Setelah kita renungkan rupa-rupanya dalam seekor nyamuk pun Allah telah sedang menunjukkan kekuasaannya. Nah, sehingga itu kita kata subhanallah. Kenapa kita subhanallah? Sekarang kita melihat nyamuk serangan asalnya Masya Allah. Ya, jika sebelumnya kita pernah suudzon, pernah berfikir bahwa tak sepatutnya Allah ciptakan nyamuk umpamanya. Karena hanya menyusahkan. Setelah kita perhatikan, rupa-rupanya seekor nyamuk pun ada manfaat yang besar. Lalu kita kata, subhanallah, maha suci Engkau ya Allah, ampunkan dosa kami. Rupa-rupanya sangkaan hamba-Mu selama ini adalah tidak betul. Hamba-Mu sudah tersilap ya Allah, menilai ciptaan-Mu. Maha suci Engkau ya Allah, daripada melakukan kerja yang sia-sia.
Gitu. Dan bila kita sudah melihat kekuasaan Allah, apa yang kita lihat, kita nampak kuasanya. Apa yang kita dengar, kita nampak kehebatannya. Apa yang kita pegang, kita rasa kekuasaan Allah. Katakan, Masya Allah. Maksudnya, baik. Saya ulangi, subhanallah ada kalimat yang sangat dahsyat. Hatta bila Allah dituduh macam-macam oleh umatnya, oleh hambanya, tuduhan yang sangat jahat seperti mana mereka tuduh Allah punya anak. Itu tuduhan paling jahat. Tuduhan terdahsyat manusia kepada Allah, yakni menuduh Allah, yakin Allah punya anak. Ini ucapan yang terdahsyat yang pernah keluar daripada mulut manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan tuduhan ini paling jahat, paling dahsyat ya Mas sekalian. Ini karena Allah sendiri memberitahu kita. Tengok apa kesannya. Apa impak daripada ucapan, tuduhan, keyakinan manusia yang menuduh Allah punya anak. Ya Mas sekalian, coba lihat di dalam surah Maryam. Coba jamaah lihat dalam surah Maryam. Ayat yang ke-88, bermula pada ayat 88. Lihat surah Maryam, mula ayat 88. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalu ittakhadallahu walada. Mereka orang-orang musyrik, ima orang kafir Makkah, ima orang Nasrani, ima orang Yahudi yang menuduh Allah punya anak ini. Mereka berkata Allah punya anak. Bukan hanya kata ya, bahkan yakin. Meyakini bahwa Allah itu punya anak yang nanti akan meneruskan, mewarisi kekuasaannya. Laqad ji'tum syai'an idda. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kamu telah mendatangkan atau melakukan satu perkara, suatu yang sangat-sangat mungkar. Tuduhan bahwa Allah punya anak itu adalah perbuatan yang sangat-sangat mungkar. Syai'un iddun. Dahsyatnya ucapan ini, dahsyatnya tuduhan ini, sangat dahsyat, sehingga kesannya terhadap alam semesta, takadus samawatu yatafattarna min. Hampir-hampir langit, bukan satu langit tapi beberapa langit, yatafattarna minhu, menjadi pecah karenanya. Allahu Akbar. Langit yang sangat kuat, langit yang sangat kukuh. Kita hampir pecah kerapan dari ketuduhan manusia itu. Wa tanshaqqul ardh, dan bumi pecah, berkecai. Wa takhirul jibalu hadda, dan gunung ganang pun runtuh. Ini kesannya terhadap alam semesta. Nampaknya remeh, nampaknya hanya Allahu Akbar, ucapan biasa. Oh, Isa itu anak kepada Allah. Oh, Jesus Christ itu Son of God, pamannya. Nampaknya sederhana.
Oh, orang buat sembah itu, sembah ini. Kan ini pemandangan biasa. Ini kan ucapan biasa yang kita dengar daripada kita zaman kanak-kanak. Maklum kita hidup dalam masyarakat yang majmuk. Bahayanya jamaah sekalian, hanya karena kita dah biasa melihat, biasa mendengar, sehingga kita tidak merasa bahwa ucapan itu, perbuatan syirik itu, benda yang dahsyat. Kita tak lagi merasa begitu. Bahkan ada orang sanggup menonton apa. Minta maaf, ada tai pusing, orang sanggup menonton. Bahkan orang selfie dengan orang yang pikul apa namanya itu. Masya Allah. Perbuatan yang mereka lakukan, upacara mereka itu, Allah beritahu kita. Wahai hambaku, kamu tahu tak? Sebab ada hambaku yang menuduh aku punya anak. Yang meyakini aku punya anak. Langit 7, lapis langit yang kuat. Hampir-hampir terpecah. Planet bumi yang kamu tinggal ini hampir-hampir terbelah. Gunung ganang yang sebenarnya jadi pasak bumi. Ya, semacam stabilizer lah gunung ini. Jatuh, runtuh. Apa puncanya? Anda awlir rahmani walada. Kerana mereka mendakwa Allah Ar-Rahman punya anak. Wa ma yanbaghi lir-rahmani ayyattakhidha walada. Sedangkan tak layak, tak patut, bahkan tak mungkin Allah yang Maha Pengasih mengambil atau menjadikan atau punya anak. Ingat. Jadi tugas kita sekarang, kita sudah yakin syirik adalah dosa yang besar. Kewajiban kita sekarang macam mana? Macam mana supaya kita tetap iman kita yang terpatri dalam hati kita ini, bisa bertanya iman, hati kita tetap merasa gerun, merasa takut, dapat merasakan betapa dahsyatnya kesan buruk akibat perbuatan syirik. Tidak semestinya syirik itu dilakukan oleh kita. Wa'iyadzubillah. Kita mendengar ucapan syirik, kita melihat ucapan syirik. Masalahnya macam mana supaya hati ini tetap rasa gerun karena kesannya langit hampir pecah, bumi terbelah, gunung runtuh. Ini firman Allah. Tapi pernahkah kita merasakan sebagaimana yang Allah beritakan? Nah, ini yang perlu kita muhasabah diri. Jangan-jangan kita sudah tidak merasa begitu, atau bahkan kan seronok. Sehingga ramai kan orang yang join sama, ambil bagian dalam perayaan-perayaan syirik. Waliyadzubillah, tumadzubillah. Ini sangat menyedihkan sekali. Hayati betul-betul ayat ini. Dan penafian Allah terhadap tuduhan yang macam-macam, yang sangat dahsyat ini, subhanah, maha suci dia. Maha suci dia. Bahkan Allah kata, Ghani, dalam ayat tadi. Aku ni Ghani. Tidak berhajat pada siapapun. Aku ciptakan bumi langit dan isinya daripada alam malakut. Makhluk yang paling kuat, hinggalah makhluk yang paling lemah seperti kita. Bukan untuk kepentingan Allah. Tapi untuk kepentingan manusia. Allah ingin menunjukkan, menjelaskan kekuasaannya, kebijaksanaannya, supaya dapat dilihat, dimengerti,
difahami, difikirkan oleh kita, maka Allah tunjukkan kekuasaan dalam ciptaannya. Dan Allah mencipta alam semesta memang tujuannya untuk itu. Nah, ini yang saya yakin semua masih ingat tujuan Allah mencipta alam semesta, ya mas sekalian, ini kan ada dua. Secara umumnya Allah ciptakan segala-gala di alam semesta ini hanya ada dua tujuan. Satu, ada gharad akidiyah. Kedua, ada gharad madiyah. Ada tujuan akidah dan itu tujuan utama. Yaitu lihat apa saja di alam semesta, yang kecil ke yang besar, sebenarnya adalah besar. Sebab tidak ada ciptaan Allah yang remeh. Lihatlah ianya. Ia ada tujuan akidiyah. Supaya iman kita makin bertambah, akidah kita makin kuat, penglihatan kita terhadap kuasa Allah semakin jelas, pemahaman kita terhadap kuasa Allah semakin mantap. Apa yang kita lihat? Itu tujuan. Jadi Allah ingin memperkenalkan yang dia itu punya sifat yang mulia, yang sempurna, yang maha kuasa. Jika kita ingin memahaminya, merasainya, Allah kata, nih, lihat ciptaan aku. Gharad akidiyah. Barulah ada gharad madiyah. Tujuan pedaan kita baru diizin oleh Allah untuk menikmatinya. Menikmati hasil mahsul bumi. Allah sila makan. Meminum air hujannya, sila, Allah kata. Tapi sebelum kamu minum air yang aku turunkan, coba kamu fikir dahulu. Betapa besar kuasa aku dan rahmatku kepada kamu dengan turunnya air hujan. Kita rasakan itu. Sebelum kita memanfaatkannya untuk kita minum. Baik, saya ulangi. Perbuatan, ucapan, atau apalagi lah, pemikiran, ideologi, atau apa sajalah yang sebenarnya. Yang paling dahsyat sekali. Paling jahat, paling dahsyat, paling keji sekali. Dalam pandangan Allah. Yakni syirik. Apapun bentuknya. Kenapa begitu? Karena impaknya, kesannya, seperti Allah sendiri katakan, hampir-hampir meruntuhkan, memporak-porandakan alam semesta. Allah kata takadu. Hampir-hampir. Dah dekat-dekat. Nah. Jadi kalau itu bukan syirik, bukan perbuatan kecil. Ucapan syirik berarti pasal letak stiker di windscreen dan kita nampak. Semasa nampak itu bukan benda kecil. Jangan sampai kita tak rasa apa-apa. Ya. Melihat apa sajalah. Tulisan-tulisan ke, iklan-iklan ke, perbuatan-perbuatan yang termasuk benda syirik. Jangan kita tidak merasa apa-apa. Minimum ucapan subhanallah. Lalu kita bayangkan. Kalau bukan karena rahmat Allah, langit ini sudah lama pecah. Bumi ini sudah lama terbelah. Gunung sudah lama runtuh karena banyaknya perbuatan syirik. Jamaah sekalian, pasal ada orang tuduh malaikat itu anak pada Allah. Pasal ada orang tuduh Isa itu anak kepada Allah. Dan seterusnya. Ka'bul Ahbar berkata, Ghadibat al-malaikah. Malaikat marah sungguh. Ada orang kata orang kafir Makkah tuduh malaikat itu anak pada Allah dan semua malaikat itu adalah berjantina perempuan. Malaikat mengamuk sungguh, marah sungguh. Ghadibat al-malaikah. Wasta'aratin nar. Bukan itu saja. Api neraka menjadi semakin panas menyala-nyala.
Hina qalu ma qalu, ketika mereka berkata apa yang mereka kata. Saya ulangi. Ghadibat amalaikah wasta'aratin nar hina qalu ma qalu. Malaikat marah besar. Neraka pun menyala-nyala, berkobar-kobar apinya. Ketika mereka menuduh Allah punya anak. Ketika mereka menuduh malaikat itu anak pada Allah. Mengamuk malaikat. Subhanallah. Meskipun seperti itu, jamaah sekalian, benar-benarlah Allah ini memang tidak berhajat kepada hamba. Tadi dalam ayat ini akan Allah itu ghani. Lepas Allah nafikan subhanah, Allah kata, Maha suci aku bebas daripada apa yang kamu tuduhkan. Aku jauh daripada apa yang kamu fikirkan. Aku ni Maha suci, Maha suci. Lalu Allah kata, ghani, aku ni ghani. Tidak berhajat. Bukan sekadar tidak berhajat kepada ciptaannya. Bahkan dalam hadis, jemaah boleh lihat dalam hadis 40, panjang lebar di sana disebutkan, satu di antara saya ghani Allah Subhanahu wa taala, jika seluruh makhluk menyembah Allah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti mengabdinya para nabi dan para malaikat, tidak ada yang kufur, tidak derhaka, kekuasaan Allah tidak bertambah. Kemuliaan Allah tidak bertambah. Sebaliknya, jika seluruh makhluk ciptaan Allah, bumi, langit dan isinya lah, derhaka kepada Allah, kufur kepada Allah, maksiat terhadap Allah, kekuasaan Allah tidak berkurang. Kemuliaan Allah tidak berkurang. Tidak sedikit pun menjejaskan kesempurnaan Allah. Itu ghani. Baiknya makhluk, jahatnya makhluk, tidak memberi kesan apa-apa. Itu ghani. Satu di antara makna ghani. Sebab itu, sungguh pun ada makhluk yang menuduh Allah bukan-bukan, yang menyebabkan, yang berakibat hampir-hampir memporak-porandakan alam semesta. Tapi bagaimana sikap respon Allah terhadapnya? Selepas Allah menafikan subhanah dan dia kata ghani. Jemaah sekalian, dalam hadis Bukhari dan juga Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini hadis daripada Abu Musa al-Asy'ari ya. Hadis daripada Abu Musa al-Asy'ari, riwayat Bukhari Muslim, dan ini dikutip oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, Tafsirul Azim, saya kutipkan di sana untuk mentafsirkan ayat ini. Apa kata Rasulullah SAW? Laisa ahadun aw laisa syai'un asbara ala adan sami'ahu minallahi innahum la yad'una lahu waladan wa innahu la yu'afihim wa yarzuquhum. Lihat dalam tafsir Ibnu Katsir, hadis Ibnu Mas'ud, Sahih Bukhari. Saya pernah cek ini dalam Bukhari, yakni nomor hadisnya 6099. 6099. Kalau dalam Sahih Muslim, nomor hadisnya 2804. Apa makna firman Allah yang Allah berfirman tadi? Apa yang Allah berfirman? Yakni huwal ghani. Pertama, subhana. Allah nafikan, Maha suci. Dengan ringan Allah kata, aku tidak seperti mana yang kamu tuduhkan. Aku tidak seperti mana yang kamu yakini. Aku bebas daripada segala tuduhan jahat kamu. Aku jauh daripada apa yang kamu tuduhkan. Aku ini maha sempurna. Aku maha suci.
Kemudian Allah kata, aku bukan hanya suci, bebas daripada Tuhan kamu, tapi aku ni ghani. Ghani tadi saya sudah jelaskan. Bukan sekadar tidak memerlukan makhluknya. Ketaatan makhluk dan maksiat makhluk tidak memberi kesan apa-apa pada Allah. Kuasa Allah tidak akan bertambah, sungguh pun semua makhluknya memujinya. Kekuasaan Allah pun tidak akan berkurang, tidak terjejas. Walaupun seluruh makhluk menderhakainya. Itu mana Allah ghani. Karena sifat ghani inilah, walaupun Allah dituduh macam-macam, dengan tuduhan yang tidak layak, apa Nabi bersabda? Laisa ahadun. Tidak ada seorang pun. Ai laisa syai'un, tidak ada sesuatu pun asbaro ala adzan. Yang lebih sabar terhadap celaan. Sami'ahu, yang ia dengar. Minallahi, lebih daripada Allah SWT. Tidak ada seseorang, itu kalau seseorang lah kata manusia, atau tidak ada sesuatu, kalau itu bukan katalah binatang lah lembu ke, yang lebih sabar ketika mendengar celaan, melebihi daripada kesabaran Allah. Ya sekalian, kalau kita dicela orang, disakiti orang, agak-agak kesabaran kita ada limitnya atau tidak. Biasanya kita akan hilang sabar. Jangankan disakiti sampai sedasar-dasarnya, difitnah sampai dasar. Ya mungkin baru kawan silap cakap sikit pun kita sudah hilang sabar. Wah, sudah rasa sakit. Jangan kita minta maaf. Hayawan, binatang. Coba sakiti dia. Bak kata orang cacing yang lemah itu pun kalau kita pijak, menggeliat dia, melawan dia. Lembu, kambing, unta, kucing, gajah, rimau, coba ada mereka usik. Kalau kita ganggu saja. Bahkan konon ular berbisa itu baru mematuk bila ia merasa diganggu. Kalajengking baru akan menyengat. Bila merasa ini mengganggu saya, hilang sabarnya. Jengking hilang kesabaran dia. Rimau hilang sabarnya. Manusia hilang kesabarannya. Apa Nabi kata? Tidak ada makhluk sama ada manusia ataupun hayawan, syai' yang lebih sabar ketika mendengar celaan, cacian, terancam daripada Allah Subhanahu wa taala. Mana Allah Subhanahu wa taala zat yang paling sabar. Sungguh pun ada hambanya yang mencacinya, mengutuknya, menderhakainya. Allah tetap innahum la yad'una lahu waladan. Ada daripada makhluknya menuduhnya dia punya anak. Ini tuduhan yang paling dahsyat nih. Tapi apa? Wa innahu la yu'afihim. Tapi Allah masih bersedia membuka peluang untuk memaafkannya. Allahu Akbar. Allah masih bersedia membuka ruang bagi hamba itu untuk mohon ampun. Dan Allah akan ampunkan. Bukan itu saja. Wa yarzuquhum, kata Nabi. Dan Allah masih juga bagi dia rezeki. Coba jamaah. Seberapa jahat, seberapa degil, seberapa dahsyat kejahatan yang dinyatakan oleh Fir'aun. Laknatullah alaih. Dahsyat. Allah sendiri mengisytiharkan dalam Al-Quran, Musa, Fir'aun itu musuhmu dan musuh aku. Masya Allah, Allah sendiri pun beritahu, ia musuh aku. Tapi Allah masih memberi ruang kepada Fir'aun semasa hayatnya untuk memperbaiki dirinya. Diutusnya Musa dan Musa memberitahu mengajak kepada Fir'aun. Fir'aun, halaka anta zakka? Awak ada tak keinginan untuk membersihkan diri?
untuk memperbaiki diri. Sebab perbuatanmu itu salah. Perjalanan hidupmu itu tidak betul. Ada tak keinginan untuk jadi orang baik? Kalau ada, ahdika. Aku boleh tunjukkan jalan yang lurus. Tengok. Walhal Fir'aun sangat jahat kepada Allah. Tapi Allah masih memberikan ruang untuk memperbaiki. Jika ia mau, jika tak mau itu soal lain. Bukan itu saja. Sepanjang hanya Fir'aun yang jadi matinya itu, Allah masih tetap beri rezeki. Makan minumnya cukup. Oksigen masih diantar, dibekalkan tanpa dimintanya. Rezeki dibagi, senang hidupnya. Hingga matinya. Sebab itu Nabi kata, mana ada zat, tidak ada sesiapa makhluk, sama ada manusia ataupun hayawan, yang ketika mendengar cacian, atau dicaci orang oleh makhluk yang lain, yang lebih sabar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh pun ramai makhluknya yang mencaci Allah, menuduh Allah bukan-bukan. Tapi Allah Maha Penyabar. Dan sifat sabar itu Nabi nyatakan, Allah masih membuka ruang bagi hamba itu untuk minta ampun, untuk minta maaf. Bukan itu saja. Sungguh pun dia belum minta ampun, belum minta maaf, masih degil, Allah masih bagi dia rezeki. Subhanallah, ini luar biasa lah bagi saya. Sifat Allah yang seperti inilah, kalau kita tidak mau memanfaatkannya rugi. Iya ya, kita ini sangat degil pada Allah. Tapi kenapa Allah masih juga bagi hidup, bagi sehat, ngantuk ditidurkan, sekali tidur dijagakan. Tubuh badan diberikan, semua organ tubuh masih dijaga. Ilmu banyak dalam kepala kita, dalam memori kita. Bila kita mengantuk tidur, hilang. Memori itu hilang. Tapi bila jaga, dikembalikan balik. Masya Allah. Kenapa Allah menjaga kita? Istilahnya sepenuh masa. Bayangkan. Mana Allah boleh menjaga sepenuh masa hambanya yang jahat. Sedangkan hambanya sepenuh masa jahat kepadanya. Inilah as-sabur. Allah punya sifat penyabar. Dan Allah kata, Ghani. Nah, ini makna Ghani tadi. Kenapa? Karena memanglah kejegilan hamba, maksiat hamba tidak menjelaskan kekuasaan Allah. Tidak menggunakan sedikit pun. Jadi, apalah. Ibaratnya beginilah jamaah sekalian ya. Contoh kecil lah. Ini walaupun contoh ini mungkin tidaklah kurang tepat, tapi boleh memudahkan imam memilah. Jika ada budak kecil, umurnya baru 1 tahun, bawahnya 1 tahun. Kemudian dia, ya namanya budak 1 tahun, jangan lihat sana atau 1 lebih, boleh jangan sini. Kemudian dia lalu depan kita, nampak tidak sopan. Kemudian melompat di belakang kita, kita pun terkejut. Lalu menumpahkan minumannya di baju kita yang bersih. Lalu apalagi lah, mungkin menumpahkan apalah, memang tinggi lah. Kita panggil dia lari, itu namanya budak, tapi jemaah sekalian, dan kita orang yang sudah dewasa, agak-agaklah kita merasa teraniaya atau tidak dengan perangai budak tadi. Kalaulah perangai budak umur 1 tahun, kita merasa tersinggung, kita ya merasa kecewa, tersinggung, kita merasa dirugikan, teraniaya. Ya, maknanya mentaliti kita masih mentaliti budak lah. Masih mentaliti budak. Kita masih menganggap budak ini sebagai saingan kita. Ini persaingan kita ini. Kalau aku tidak lawan, habis kita. Kenapa kita tiba-tiba memposisikan diri kita hanya seperti budak? Kita orang dewasa, kita orang kuat, orang enggak. Jadi kalau melihat banyak perang itu, udahlah budak. Ibarat macam itu. Tak apalah, walaupun dia jahat, tak apalah. Aku tetap bagi dia makan. Kita akan tetap bagi mandikan bila ini, walaupun dia jahat.
Kenapa? Karena kita sedikit pun tidak merasa dirugikan. Perbuatannya tidak mengecewakan. Kenapa? Kita orang besar. Dia baru kanak-kanak. Itu kita, selama kita. Sekarang kita bayangkan. Apa kita yang boleh dibandingkan dengan Allah? Apakah Allah boleh dibandingkan dengan kita? Kita ni hambanya yang segala kehidupan kita ditentukan olehnya. Kita bergerak, ia menggerakkan. Ia menggerakkan. Kita diam, ia mendiamkan. Kita hidup, ia menghidupkan. Dan perbuatan kita, ia yang baik, ia yang buruk, tidak memberi kesan apa-apa. Iaitu jika Nabi bersabda, walaupun hambanya degil, tetap diberinya rezeki, tetap diberi pulang. Ya memang. Itu sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya jika sekiranya peluang untuk memperbaiki diri ini tidak dimakan oleh hambanya, dia terus-menerus degil hingga matinya, sedangkan Allah tak renti-renti, tidak putus-putus berinya rezeki, barulah nanti di akhirat akan mendapatkan balasannya. Balasan di akhirat neraka itu bukan karena Allah merasa tersinggung, itu rugi aku. Rugi aku dah cipta dia sempurna, aku dah bagi dia makan, aku bagi tempat tinggal, aku bagi kesihatan. Tiba-tiba rugi aku, menyesal aku. Maha suci Allah daripada menyesal. Allah Ghani, ingat perkara Ghani ini penting sekali. Maha suci Allah daripada menyesal. Maha suci Allah daripada kecewa. Habis kalau Allah tidak menyesal, macam mana dimasukkan dalam ayat selepasnya itu ada jawabannya itu. Ya, ada jawabannya. Inilah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Ibnu Katsir memberitahu kepada kita di dalam tafsirnya, saya kutipkan, wa annahu la ilaha illahu, dan sesungguhnya tiada Tuhan yang wajib wujud ada berat sembah melainkan Dia, wa annahu la syarikalah, dan sesungguhnya Allah itu tiada sekutu baginya, wala nadhira lahu wala walada lahu, dan sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala ini tidak ada yang serupa dengannya dan tidak ada anak baginya, wala sahibata lahu, dia tak ada isteri. Sahibah itu mana teman wanita, ya. Terjemahan biasa sahibah itu teman wanita, jadi isteri lah. Tak ada girlfriend. Wala kaffalahu, wala kaf'alahu, dia juga tidak mempunyai yang semisal dengannya. Wala kuf'alahu, wala kufwan. Kuf'un. Kufwan itu yang menyama, yang serupa dengannya. Bal huwal ahadus samad. Bahkan dia itu adalah al-ahad. Satu-satunya. Esa. As-samad. Tempat bergantung, tempat berharap segala makhluk. Bikuli syai'in lahu ayah. Dan dalam segala ciptaan yang ia cipta, yang kita nampak ke tak nampak, yang besar ke yang kecil, di sana ada ayat, ada tanda. Ini kata Ibnu Katsir. Kalau kamu melihat Nabi Isa, walaupun ia lahir tanpa bapa, jangan kemudian kamu terus menuduh itu anak aku, kata Allah. Oh, bukan begitu. Cara kamu fikir yang betul, jadi bila kamu melihat apa saja, aku letakkan di sana ada ayat. Itu tanda kebesaran aku. Itu tanda kuasa aku. Selama ini aku menciptakan, Allah kata, ada kalau aku menciptakan manusia. Tanpa bapa, tanpa mak. Aku juga kuasa menciptakan manusia. Tanpa mak, hanya bapa saja. Aku juga berkuasa menciptakan manusia. Ada kedua ibu bapa. Dan aku juga berkuasa menciptakan manusia tanpa bapa, hanya melalui mak. Apa susahnya bagi Allah? Bagi Allah serupa saja, tidak ada yang susah, tidak ada yang rumit. Sama ada nak menciptakan manusia lahir daripada pasangan suami isteri, ada mak dan ayah,
ataupun Allah menciptakan hanya ada mak saja tanpa bapa, atau Allah menciptakan manusia tanpa sesiapa. Khuliqa min Adam, dicipta dari tiada. Bagi Allah innama amruhu idza arada shay'an ayyakul lahu kun fayakun. Lihat semua yang ada yang dicipta oleh Allah ini, kata Ibnu Katsir, di situ ada ayat Allah. Jadi kagum kepada Allah, bukan malah disembah. Selama ini jamaah sekalian, Allah tunjukkan kuasanya kepada kita. Allah tunjukkan kuasanya pada kita selama ini. Bila kita petik saja, pergi aja ke dekat pokok rambutan, di sana ada buah rambutan. Lalu kita petik, kemudian kita makan, dan rasanya ya rasa rambutan lah, manis. Pisang macam itulah daripada dahulu. Selama ini, itu kuasa Allah. Dan Allah juga berkuasa jika ia menghendaki, insya'a. Tiba-tiba ada pokok pisang yang berbuah rambutan. Macam mana nanti? Jika Allah menghendaki ada pokok pisang berbuah rambutan, adakah kita malah jadi syirik? Atau kita malah bertambah iman? Ini masalahnya. Ramai orang yang jadi syirik, bukan. Oh, ini ada pisang berbuah rambutan. Ini mesti ada apa-apanya ini. Saya tak berani nak makan buahnya itu. Ada orang menawarkan, kalau encik nak jual rambutan yang keluar daripada pisang ni, saya mau belilah. Berapa harganya pun saya belilah. Mungkin satu tangkai ni saya beli RM10,000. Cik jual tak? Kata si pemilik pokok pisang, oh saya tak akan jual. Saya tak akan jual. Karena selama aku punya pokok pisang berbuah rambutan ini, hidupku jadi senang. Kenapa tiba-tiba berfikir seperti itu? Bukan itu fikiran syirik. Allah sedang menunjukkan kuasanya. Yang sepatutnya kita semakin tunduk, semakin faham akan kuasa Allah. Semakin merasai keagungan Allah. Bukan malah syirik. Inilah yang berlaku kepada orang-orang musyrik. Kagum pada pokok. Bila pokok aja bentuknya macam akar 8, akan disembah. Bila tengok aja ayam berkaki 6, mungkin akan disembah. Tiba-tiba ayam yang berkaki 6, harganya mungkin berpuluh-ribu. Kenapa tiba-tiba jadi mahal? Pasti ada keyakinan yang bukan-bukan. Bukan begitu cara melihatnya. Kata Ibnu Katsir, fi kulli syai'in lahu ayat. Segala ciptaan yang Allah cipta, dan ia tercipta karena kehendaknya dan kekuasaannya, di sana ada ayat. Ada tanda. Tanda apa itu? Tanda tadullu ala annahu wahidun. Somadun. Tanda bahawa dia, yakni Allah itu, Esa dan Somad. Lam yalid walam yulad. Qadir, Hakim, Latif. Dan segala macam. Bukan malah membuat orang jadi berfikir yang bukan-bukan tentang Allah. Saya kadang berfikir begitu ya Mas kan. Sebab dahulu, satu di antara sebab pengikut Nabi Isa selepas Isa tidak lagi bersama mereka, meyakini Isa itu anak Allah karena kelahirannya yang tanpa bapa itulah. Karena kelahirannya yang tanpa bapa itu, lalu ada orang, ini pelik nih. Ini mesti anak Tuhan. Wah, Allah Subhanahu wa taala sedang menunjukkan kekuasaannya. Yahudi meyakini bahwa Uzair itu anak kepada Allah. Ya, karena mereka percaya, mereka kata Uzairlah, yakni orang yang mati. Orang yang sudah mati, tapi kemudian dihidup semula selepas 40 tahun mati hidup. Wah, ini ajaib ini. Macam mana orang mati boleh hidup semula? Ini mesti anak pada Tuhan. Allah sedang menunjukkan kekuasaannya kepada manusia. Yang tujuannya supaya iman manusia pada Allah makin kuat, makin sujud. Yang berlaku malah sebaliknya. Yang berlaku malah makin
kufur makin kufur. Jadi kufurnya orang-orang dahulu syirik karena melihat keajaiban. Ya Mas sekalian, inilah perlunya ya memahami dengan betul. Kita begini ya Mas sekalian. Coba kalau kita renungkan betul-betul lah. Apa kita pikir yang ajaib? Apa kita pikir yang ajaib, yang menakjubkan, yang mengagumkan itu hanya kerana ada seorang bayi lahir tanpa bapa? Adakah hanya karena kelahiran seorang bayi lahir tanpa bapa kita anggap ajaib? Dan kita tidak menganggap ajaib dan aneh ada bayi lahir kerana bapa dan mak. Ini masalahnya. Ada kita hanya merasa ajaib, pelik, aneh, jika ada cili tiba-tiba berasa manis, dan kita tidak merasa aneh dan pelik, ajaib, bila cili terasa pedas. Jangan-jangan hanya karena dah biasanya pedas, sehingga kita tidak rasa aneh, tidak merasa ajaib, tidak nampak kuasa Allah. Ketika Allah menciptakan cili pedas. Baru kita nampak kuasa Allah, bila cili tiba-tiba Allah ciptakan jadi manis. Ini bahaya. Cara beriman seperti ini sangat bahaya. Boleh katakan masih rapuh. Sehingga orang mungkin nanti suatu saat akan meminta kepada Allah bukti-bukti yang di luar kebiasaan untuk meyakinkan dirinya bahwa Allah kuasa. Ini sangat bahaya. Saya ulangi. Kalaulah kita berfikir bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha berkuasa hanya ketika Allah menunjukkan sesuatu yang lain daripada biasanya. Contoh, pisang berbuah rambutan. Kambing beranak ayam. Bayi lahir tanpa bapak. Pamannya lah. Baru kita, Masya Allah, kuasa Allah luar biasa. Dan kita tidak nampak kuasa Allah pada pisang, berbuah pisang, dan merasa manis. Ayam, beranak ayam, berkaki dua. Karena mungkin sudah terlalu biasa sehingga kita tak rasa apa-apa. Kita tak nampak ayat kuasa Allah dalam pisang yang seperti itu. Dan baru kita nampak kuasa Allah yang dahsyat bila melihat pisang berbuah rambutan. Ini bahaya nih jamaah sekalian. Ada ulama berkata begini jamaah sekalian ya. Ada salah satu sebab kekufuran orang-orang dahulu, yakni kerana perkara ini. Dia ingin bukti kuasa Allah, bukti kuasa Allah Subhanahu wa taala, baru mereka akan dia bukti depan mata bahwa Allah kuasa, baru mereka nak beriman. Sedangkan alam dan isinya ini sudah bukti nyata harta seekor nyamuk. Tapi mereka tak nampak. Akhirnya dia minta bukti yang pelik-pelik. Ini salah satu sebab orang itu jadi kafir. Sebab itu, coba saya tunjukkan. Coba lihat dalam surah Al-Maidah. Coba lihat surah Al-Maidah. Ini penting ya, saya utarakan, sangat penting bagi saya. Sebab dalam ayat tadi, Subhanah sudah, Al-Ghani sudah, dan dijelaskan oleh Ibnu Katsir. Ini tafsir Ibnu Katsir, saya jelaskan. Allah bebas, ya, tidak punya anak, tidak punya bapa, tidak punya yang serupa dengannya tak ada, tidak punya istri, semua itu adalah ciptaannya, dan
pada setiap sesuatu. Pada setiap sesuatu. Fi kulli syai'in. Saya nak menjelaskan tafsir Ibnu Katsir ini. Fi kulli syai'in ayatun. Pada tiap-tiap sesuatu yang Allah cipta yang ada depan mata kita ini, yang boleh kita lihat, yang boleh kita dengar, adalah ayat. Tanda kuasa Allah. Bahwa Allah itu esa, Allah itu qadir, Allah itu dah segala-galanya lah. Jadi untuk meyakinkan kita bahawa Allah Maha Kuasa, kita tidak perlu meminta benda-benda yang pelik-pelik. Baru kita rasa, tidak boleh begitu. Ada pada mengatakan, ini salah satu penyebab kekufuran. Mari kita lihat ayatnya. Pahami betul-betul ya, jangan salah paham karena ini bagi saya sangat penting, akidah. Pemahaman seperti ini bagi saya sangat penting. Lihat surah Ali Imran, surah Al-Maidah maksud saya. Ayat 112. Bermula daripada 112. Sudah ya? إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ. Ketika Hawariyun ini pengikut Nabi Isa, berkata, Ya Isa ibn Maryam, wahai Isa ibnu Maryam, hal yastati'u rabbuka, adakah mampu, adakah berupaya Tuhanmu, ayunazzila alaina ma'idatan minas sama, menurunkan ke atas kami hidangan dari langit. Coba apa yang kita faham daripada permintaan Hawariyun ini. Isa, Tuhan kamu ni kuasa atau tidak? Boleh atau tak boleh? Mampu atau tak mampu menurunkan hidangan daripada langit? Itu kan mereka minta bukti yang mereka anggap pelik untuk membuktikan bahawa Allah itu kuasa, supaya mereka nanti yakin bahawa Allah Maha Kuasa. Kenapa mesti minta yang pelik-pelik macam? Mereka tidak melihat turunnya air setiap hari itu pun tanda kuasa Allah. Tanda kuasa Allah sudah cukup banyak. Itu dalam surah Al-Waqi'ah Allah nyatakan. Afaraitumul ma'a alladzi tashrabun. Kamu tak fikir ke air hujan yang aku turunkan ni? Masya Allah. Turunnya air hujan itu pun sudah tanda kuasa Allah yang sangat dahsyat. Afaraitum ma tahrusun. Kamu tak fikir ke buah yang kamu tanamin itu. Allah suruh fikir, Allah suruh fikir apalagi kejadian kita. Allah suruh fikir nyamuk bahkan, seekor nyamuk. Tapi mereka tak nampak, kami tak nampak. Sama ada tak nampak atau memang tidak. Tak tahu. Lalu dia berjanji, kalaulah Tuhanmu boleh buat sesuatu yang pelik-pelik, kami percayalah bahawa Tuhan kamu itu kuasa. Setengah ulama memahami ini jemaah sekalian. Ini salah satu penyebab kekufuran seseorang. Yaitu Nabi Isa AS tidak meresponnya sangat keras. Apa respon Nabi Isa waktu itu? Qala, berkata Isa, ittaqullah in kuntum mu'minin. Ittaqullah in kuntum mu'minin. Bertakwalah kamu pada Allah. Lindungi diri kamu daripada kemurkaan Allah dengan permintaan itu. Jika kamu benar-benar beriman, bila kamu sudah beriman dengan kekuasaan Allah, melalui bukti-bukti yang setiap hari kamu lihat, kemanapun mata kamu lihat, di situ ada ayat Allah. Apapun makanan yang kamu makan, itu pun tanda kuasa. Coba fikirkan itu. Sepatutnya dengan bukti yang sudah terlalu banyak, kamu sudah cukup bagi kamu untuk jadi orang mukmin yang baik. Kamu tidak perlu minta yang pelik-pelik. Takwalah. Jemaah sekalian, Nabi Isa kata, bertakwalah kepada Allah itu mana lindungi diri kamu daripada kemurkaan Allah.
Takwa itu maknanya kan menjaga diri daripada melakukan yang menyebabkan kemurkaan Allah. Itu takwa. Maka yakin itu kan melindungi diri. Melindungi diri daripada melakukan perbuatan yang mengakibatkan kemurkaan Allah. Sama ada meninggalkan suruhan atau melanggar larangan. Jadi Nabi Isa melihat permintaan kaumnya ini, oh, ini perbuatan yang rias ini. Masa nih? Kita pahami, mereka berjanji akan beriman pada Allah bila Allah tunjukkan kuasanya. Masya Allah. Kuasa apa? Menurunkan hidangan dari langit. Sementara ini dia makan makanan di bumi saja. Dan dia tak nampak kuasa Allah dalam makanan yang dia makan. Dalam tamar yang ia makan. Tengok, akhirnya minta yang bukan-bukan. Lalu mereka kata, nuridu anak kula minha. Wahai Isa, bukan, kami nak makan daripadanya. Wa tatma'inna qulubuna, dan supaya hati kami jadi tenang. Masya Allah. Selama ini rupanya bukti kuasa Allah yang begitu banyak bertaburan di muka bumi dan juga di ardinya masih belum membolehkan ia jadi orang mukmin yang sejati. Dia masih merasa, oh itu bukan bukti. Saya nak bukti yang betul-betul yang ajaib. Dan bagi mereka, turunnya hidangan dari langit itu ajaib, pelik. Sementara turunnya hujan setiap hari, tumbuhnya tumbuhan dari bumi, itu bukan benda yang pelik. Kan aneh itu. Tongkat Nabi Musa jadi ular, itu pelik kan? Pelik bagi kita. Kita jangan pikir hanya tongkat Musa bertukar jadi ular atas kehendak Allah itu yang pelik. Seekor nyamuk yang dicipta Allah, itu pun benda yang sangat pelik. Bahkan mungkin seekor nyamuk itu lebih pelik. Coba, siapa yang boleh membuat seekor nyamuk? Okelah, tak payah seekor nyamuk yang hidup lah. Buat patung nyamuk lah. Siapa yang boleh buat patung nyamuk, tapi saiznya sebesar nyamuk, patung saya tak perlu hidup. Siap dengan kepaknya, siap ada matanya, siap dengan paru-parunya, siap dengan jantungnya, siap dengan urat sarafnya, siap dengan lubang najisnya. Minta maaf, siap dengan alat kelaminnya. Coba. Siapa yang boleh buat patung nyamuk? Bukan nyamuk hidup. Dan boleh terbang pula, boleh beranak pinak pula, boleh menjaga populasinya pula. Kalau itu tidak kalau dalam seekor nyamuk orang itu masih tak nampak kuasa Allah, masih nak yang lain-lain. Itu kata ulama, ini bahaya iman seperti ini. Kalau dia baru nak meyakini bahwa Allah Maha Kuasa, bila melihat benda yang pelik seperti mana turunnya Maidah dari langit, lahirnya seekor ayam dari perut kambing, keluarnya buah rambutan dari pokok pisang. Kata ulama tauhid yang dalam hal ini, wah ini bahaya. Itu Nabi Isa kata, bertakwalah pada Allah, jangan berani sangat. Itu sudah mencabar Allah. Kenapa kamu baru nak percaya pada Allah? Baru nak percaya kuasa Allah bila Allah menurunkan Maidah pada langit. Dan kamu belum meyakini kuasa Allah. Hanya karena Allah baru memberikan kamu makanan di muka bumi. Tubuhnya tumbuh. Kan bahaya kan? Dia kata, ya supaya hati kami jadi tenang. Rupanya selama ini belum mantap imannya. Dia belum dapat melihat ayat-ayat Allah pada setiap ciptaannya. Sedangkan Ibnu Katsir kata, wa fi kulli syai'in ayat. Angkot sodak tanah. Yang kedua, yang berikutnya, supaya kami yakin dapat membenarkan engkau bahwa apa yang kau sampaikan ini benar belaka. Rupanya selama ini masih dusta. Karena bisa tengok. Selama ini dia belum beriman rupanya.
Sebab kalau boleh, mana kami yakinlah, kami mengatakan bahawa engkau benarlah Isa. Selama ini belum meyakini Nabi. Selama ini belum meyakini Allah Subhanahu wa taala. Wa takuna 'alaiha minasyahidin. Dan wa nakuna 'alaiha minasyahidin. Dan supaya kami jadi saksi. Kami boleh menyaksi akan kuasa Allah. Wah, kuasa Allah sudah Allah betangkan di hadapannya sejak ia lahir. Tapi masih cari yang bukan-bukan. Ini bahayanya. Qala, akhirnya Isa berkata, qala Isa, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka. Kata Nabi Isa, ya Allah, wahai Tuhan kami, turunkan ke atas kami maidah ya Allah, hidangan daripada langit. Supaya ianya menjadi pesta, perayaan bagi kami. Ya, orang-orang yang dahulu, yang awal dan yang kemudian. Dan juga ayat. Nabi Isa, Allahumma. Itu permintaan mereka. Apalagi mereka berjanji, kami akan yakin. Nanti kalaulah betul-betul ini berlaku, permohonan kami dikabulkan, kami yakin. Kami akan bersaksi Allah Maha Kuasa. Kami bersaksi bahawa engkau adalah orang yang benar, wahai Isa. Itu janji mereka. Nabi Isa pun berdoa lah. Warzuqna wa anta khairur raziqin. Ya Allah, berilah rezeki engkau sebaik rezeki. Apa jawab Allah? Qala Allah. Berkatalah, berfirmanlah Allah. Inni munazziluha alaikum. Sesungguhnya aku menurunkannya ke atas kamu. Ya. Akan tunaikan permintaan mereka. Yakni menurunkan hidangan daripada langit. Karena mereka nampaknya ingin kekuasaan aku. Nampaknya mereka selama belum meyakini aku yang aku dengan jutaan, bilion ayat yang aku tunjukkan pada mereka dalam ciptaan aku setiap hari mereka nampaknya belum yakin. Dan mereka berjanji akan meyakini kuasa aku bila aku tunjukkan, bila aku tunaikan permintaan mereka. Allah kata, ya, aku akan turunkan. Tapi, tengok. Faman yakfur ba'du minkum. Siapa sahaja yang kufur selepas itu daripada kamu. Yang masih juga belum iman. Belum yakini 100% akan kekuasaan aku. Bahwa aku ini suci. Suci daripada segala rangan. Bahwa aku ini ghaniyun atas segala sesuatu. Fa inni u'adzibuhu azaban. Maka sebenarnya aku akan siksa dia. Dengan siksaan la u'adzibuhu ahadan minal alamin. Dan siksa yang aku tidak akan timpakan pada siapapun di alam semesta ini. Tengok amaran Allah. Inilah yang kemudian difahami oleh ulama. Minta bukti yang pelik-pelik yang tak cukup dengan bukti yang ada itu adalah tanda kekufuran. Karena rupa-rupanya Hawarizmi selama ini belum beriman. Dengan iman yang betul. Belum memiliki kebenaran dasar. Dan Allah berikan juga, okey, aku akan kabulkan juga. Nampaknya kamu belum meyakini yang aku ini berkuasa. Walahal bukti kuasaanku sudah sangat-sangat banyak. Bukti ghani aku sudah sangat-sangat banyak. Tapi masih. Akhirnya kabulkan. Tapi diberi amalan, siapa yang kufur, awas. Dan apakah mereka beriman? Setelah itu, apakah mereka menjadi orang mukmin yang soleh, yang muwahhid? Tidak. Tidak. Mereka kufur. Umat Nabi soleh. Tengoklah umat Nabi. Tak cukup dengan bukti depan mata mereka. Dengan gunung ganang, dengan pusingan bumi, siang jadi malam, malam jadi siang. Mata boleh bergantung, boleh mepam darah. Lidah boleh memberat. Berbagai macam.
Tak cukupkah bukti itu? Tapi mereka masih menyertai. Tak akan percaya. Oleh kami belum nampak benda yang ajaib. Lalu Allah tunaikan, kabulkan. Keluar seekor unta daripada batu. Mereka terkejut mula-mula. Oh, ini hebat, hebat. Tapi mereka kufur balik juga. Tengok. Jadi nampaknya sia-sia. Bahkan kaum Nabi Musa lagi degil. Apa saja ayat yang Nabi Musa tunjukkan. Buktikan. Mereka tetap tolak. Mereka, Musa gini adalah Musa. Kami tak akan yakinlah padamu. Selagi kami tak melihat sendiri Allah dengan mata kepala. Sampai petir mereka. Jadi inilah sebenarnya. Kita tidak perlu jamaah sekalian minta bukti kuasa Allah yang bukan-bukan. Sedangkan yang ada itu lebih daripada cukup. Sekarang saya katakan, kalau kita mau berfikir secara logik, secara ilmiah, secara jernih, mana agak-agak yang lebih ajaib menurut kita? Kedua-duanya memang ajaib. Karena sebenarnya kehendak Allah. Bukan Nabi Musa yang boleh bertukar menjadi ular. Ataupun seekor nyamuk yang kecil. Atau mungkin virus corona. Ciptaan Tuhan. Coba kalau kita renung betul-betul. Mana yang lebih ajaib? Tongkat boleh bertukar jadi ular atas kehendak Allah lah. Ataupun Corona 19. Yang sudah 1 tahun lebih. Yang makin dahsyat, makin dahsyat. Yang memporak-porandakan kehidupan manusia yang mungkin karena kesombongan kita. Dia kecil. Tak nampak pun. Dia hanya sekian nanometer ya. Saiznya. Tapi boleh hidup. Boleh memahami. Ya. Atau seekor nyamuk yang boleh dilihat daripada dahulu hingga sekarang. Keajaiban tongkat Nabi Musa, ya hanya mungkin dapat disaksikan, yang kagum hanya orang melihatnya sahaja waktu itu. Orang yang tidak hidup atau yang belum hidup, yang sudah tak hidup pada waktu itu, tak nampak. Boleh jadi percaya atau tidak. Kita pun jamaah sekalian, jika sekiranya lah cerita tongkat Musa membelah lautan, cerita tongkat Musa boleh jadi ular, jika sekiranya kisah ini tidak ada di dalam Al-Quran, mungkin kita pun, iya ke? Mana ada tongkat boleh belah lautan? Mungkin. Sedangkan orang yang melihatnya pun tidak semuanya percaya, apalagi orang yang tidak melihatnya. So ayat Allah seperti itu, ya ini sebenarnya bersifat sementara. Sementara ayat yang Allah berikan pada umat Nabi Muhammad SAW, bumi langit Al-Quran lihat, apalah yang tuna ila ibli kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at. Suruh perhatikan bumi langit, unta, gunung ganang, siang malam, hujan, pokok. Suruh perhatikan. Itu ayat yang jauh lebih jelas. Lebih jelas. Ini bahayanya ya. Jadi, saya ulangi sekali. Pertama jangan minta yang bukan-bukan kepada Allah untuk meyakinkan kita bahwa Allah itu Maha berkuasa. Yang pasti ini kita tidak mungkin. Wa'iyadzubillah. Kedua yang perlu tingkat. Hendaklah kita merasa cukup. Berusaha merasa cukup. Ya Allah itu adalah tanda Allah bagi kuasanya, kasih sayangnya, kebijaksananya dalam setiap ciptaannya. Apa yang kita lihat untuk kita dapat menangkap, memahami kuasa itu. Kemanapun mata kita memandang, apapun suara yang kita dengar, kita akan kata, Subhan, ma khalaqta hadza batilan subhana. Nah, itu mana orang yang luar biasa lah itu. Sehingga nanti jika sekiranya, kalau sekarang ini dia sudah kagum melihat pokok pisang yang berbuah seperti itu bentuknya, rasanya seperti itu sudah Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Sujudnya makin khusyuk. Tawaduknya makin luar biasa dengan melihat, memahami pokok pisang yang berbuah seperti itu. Apalagi nanti jika ada pokok pisang berbuah rambutan. Bertambah.
Jangan hanya baru bertambah tunduk ketika melihat pokok pisang berbuah rambutan. Tapi selama ini kita tidak merasa apa-apa ketika melihat pisang seperti itu. Itu pun mungkin hanya sehari dua. Mungkin orang sehari dua saja imannya tiba-tiba jadi kuat, takut pada Allah ketika ada berita menyatakan pokok pisang berbuah rambutan. Tapi kalau ada pokok pisang lama 10 tahun, pisang aja buah rambutan. Ya mungkin dah biasa dah biasa. Hanya kali pertama aja orang terkejut dan tiba-tiba rajin sholat. Tiba-tiba masjid jadi penuh. Tabung khairat tiba-tiba jadi ramai orang mengisinya. Kan begitu biasanya berlaku. Ini sebenarnya ya belum baik. Belum baik. Ingat dahulu ketika ada berita yang mengatakan bahwa ada nas dalam Al-Quran, nashahnya dalam Al-Quran, ada bagian-bagian tertentu yang hilang tulisan dia. Heboh seluruh negara. Pagi Jumat, pagi subuh, penuh orang sembahyang subuh. Tabung penuh, orang ketakutan 1 minggu ya dah. Lepas itu hilang lagi lah. Iman seperti ini sebetulnya belum mantap. Kenapa kita menunggu ayat yang kita anggap pelik? Dan kenapa kita tidak menganggap pelik ciptaan Allah yang selama ini kita lihat? Tidak merasa pelik, cili, merasa manis. Tebu, merasa pedas. Dan seterusnya. Itu mustahak, itu penting sekali. Sebab itu Ibnu Katsir menyatakan, saya tertarik dengan tafsir Ibnu Katsir ini, ketika menguraikan, menjelaskan ayat ini. Allah kata subhanahu dari wahwal ghani dari. Ya Allah itu ada sekutu, tak ada bandingan, tak ada anak, ada istri. Dia itu asa dan dia tempat berlindung segala-galanya. Dan yang menarik saya, wa fi kulli syai'in lahu ayatun. Dan pada tiap itu bagi Allah. Tugas kita saja mengesan, memahami. Di mana ya kuasa Allah yang Allah tunjukkan dalam pokok pisang yang nampak ini. Di mana ya kuasa Allah yang Allah tunjukkan dalam silih pergantian. Itu adalah dirasai. Tidak perlu yang bukan. Tidak perlu menunggu ada ayam, ada kambing beranak ayam. Apalagi meminta seperti mana orang Hawariyun, seperti mana kaum Nabi Musa, seperti mana orang kafir Quraisy. Orang kafir lagi dahsyat masukkan permintaan dia pada Rasulullah SAW. Macam-macam permintaan mereka. Dan konon mereka akan beriman kepada Nabi jika permintaan mereka ini ditunaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dikabulkan oleh Nabi SAW. Nanti bukan lihatnya. Dan inilah ciri orang kafir, ya. Nanti dikatakan ini adalah ciri orang kafir, tidak baik, tidak baik. Ini ada, Tuhan sudah bilang dia Esa berlainan dari apa jua pun, tapi kenapa muncul fahaman yang bertentangan dengan firman-Nya? Kenapa Tuhan dan lain sebagainya? Macam itu. Ya, saya jawab yang lebih umum aja. Allah sudah beritahu bahwa dia pencipta alam semesta satu-satunya. Nabi Muhammad memberitahu bahwa dia adalah utusannya. Tapi kenapa masih ada orang yang menolaknya? Saya tukar pertanyaan yang soal lebih umum. Ya. Islam itu agama yang paling benar. Kenapa masih ada orang menolaknya? Kiamat itu pasti. Kenapa masih ada orang tidak percaya? Allah itu Esa. Kenapa masih ada orang yang tidak meyakininya? Nabi Muhammad itu utusan Allah yang terakhir. Kenapa masih ada orang menafikannya? Kalau pertanyaan begitu, ya manusia ini makhluk yang manusia ini makhluk mukallaf. Makhluk yang diberi pilihan, huriyatul ikhtiyar, kebiasaan memilih. Kebiasaan memilih. Allah suruh, Allah perintahkan mereka, Allah larang bagi larang, diberi pilihan. Boleh buat dan boleh tinggal. Tetapi tanggung jawab, nanti akan dihisab. Jadi ada yang memilih untuk percaya bahwa Allah Esa. Itu pilihan mereka. Maka nanti akan diberi balasan surga. Ada mereka tetap memilih. Karena mereka diberi kebebasan untuk memilih. Memilih bahwa Allah itu lebih, Tuhan itu lebih daripada satu. Muhammad itu bukan Nabi. Ya mereka.
Karena Allah beri pilihan pada mereka. Dan mereka akan bertanggung jawab dengan pilihannya dan akan diberi balasan sesuai dengan apa yang mereka pilih. Ya, itu. Baik, saya ulangi sekali. Bagi ini saya sangat penting. Saya baru menjelaskan pemulaannya ya. Sebab ayat ini yang paling sekali yakni itu. Apa namanya? Mereka buat tuduhan pada Allah, tuduhan yang tak layak. Ittakhadallahu walada. Lalu Allah nafikan dengan sangat keras. Subhanah. Itu penafian yang luar biasa. Bila Allah Maha Suci dari segala-galanya. Kemudian Allah kata, Allah aku ni ghani. Ghani bukan sekadar tidak berhajat pada makhluknya, tapi Allah juga tidak memerlukan ketaatan dan kederhakaan dalam makhluknya. Ketaatan makhluk, kejahatan makhluk tidak memberi kesan apa bagi Allah. Sebab itu kata Nabi, Allah adalah zat yang paling sabar. Dalam Bukhari Muslim tadilah. Allah adalah zat yang paling sabar. Paling sabar. Atau apa istilahnya ya? Kalau dah bahas kita, ya paling berlapang dada lah kalau kita. Paling berlapang dada, ya mansur. Betapa tidak, sungguh pun hambanya ini degil, tapi Allah tetap saja beri ruang untuk bertaubat. Allah tetap saja diberi nikmat, diberi nikmat. Baik, pertanyaan lagi. Ustaz, bagaimana Ibrahim dalam Al-Baqarah 28 yang minta supaya ditunjukkan bagaimana Allah menghidupkan yang mati kan? Ya. Lalu apa yang dengan Hawariyun? Pesannya sangat jauh. Hawariyun memenuhi permintaan itu karena atas dasar ketidakyakinannya kepada Allah. Dia tidak yakin dan dia berjanji akan yakin bila Allah mengabulkan permintaannya. Sementara Nabi Ibrahim mohon pada Allah agar Allah tunjukkan bagaimana hidupkan orang mati. Bukan Ibrahim meragukan kekuasaan Allah menghidupkan orang yang mati. Ibrahim yakin Allah Maha menghidupkan benda yang mati. Tapi Ibrahim mohon pada Allah bagaimana caranya. Yang Ibrahim tidak ketahui bagaimana caranya. Jadi kalau boleh, Ibrahim tahu bagaimana cara Allah menghidupkan yang orang mati. Bukan Ibrahim meragui kekuasaan Allah menghidupkan orang mati. Itu beza tuh. Beza tuh. Jamaah boleh. Ya Allah, tunjukkanlah kepadamu, ya Allah, bahwa engkau ini, ya Allah, maha mengasihilah hamba-hambamu. Hambamu yakin engkau ini maha adil. Katakanlah gitu. Allah maha adil. Jangan ada kerugian sedikitpun. Lalu kita, ya Allah, tunjukkanlah keadilanmu kepada umat ini. Itu boleh. Tapi kalau, ya Allah, tunjukkan kepada kami keadilanmu. Karena selama ini kami meragui engkau maha adil. Itu kufur. Paham ya? Kalau kita kata, ya Allah, tunjukkan keadilanmu. Karena banyak kezaliman, banyak orang jahat, tapi tak dapat hukuman. Tunjukkan keadilanmu. Karena kami meragui bahwa engkau maha adil. Itu kufur. Tapi ya Allah, hambamu sedikit pun tidak meragui keadilanmu. Tetapi hingga hari ini, ya Allah, karena kejalian hambamu belum dapat menyaksikan keadilanmu. Ya Allah, apalah sudah dikira engkau tunjukkan keadilanmu. Itu tidak mengapa. Syaratnya kita telah yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah maha adil. Dan itulah yang dirasai oleh Nabi Ibrahim. Nabi yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah itu al-muhyi, al-mumit. Tapi dia ingin melihat, ingin tahu jika Allah benarkan bagaimana cara menghidupkan. Allah Subhanahu wa taala tidak berkenan memberikan caranya, tapi Allah menunjukkan kekuasaannya. Kan yang ditanya oleh Ibrahim, arini kaifa tuhyil mauta kan? Bagaimana? Jadi yang diminta oleh cara menghidupkan. Ilmu
untuk menghidupkan orang mati itu macam mana? Itu yang diminta. Ya Allah tidak mungkin baiklah, tapi Allah tunjukkan buktinya. Lihat saja itu. Ya sudah. Yang diminta caranya. Kalau Allah bagi cara hidup orang mati, woi senanglah, tak ada orang mati, boleh hidup semula. Beza itu, sangat jauh bezanya. Kalau Khawariyun itu permintaannya atas dasar tidak percaya. Sebab itu baru berkata nak percaya bila Allah tunaikan hajatnya. Ibrahim yakin 100%, hanya ingin tahu jika dibenarkan bagaimana caranya, bukan meragui kuasa. Wallahu a'lam. Ya, itu saya sempat disampaikan. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah SWT. Yang benar pada Allah jua, yang silap kelemahan diri sendiri, insyaallah kita akan sungguh pada masa hadapan. Saya sangat tertarik dengan ayat ini ya mas sekalian, khasnya dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi saya sengaja sampaikan lebih supaya kita betul-betul dapat tadabbur dan dapat manfaat yang sebesar daripada ini. Mari kita dengan baca Al-Fatihah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa shalihat. Tawassaw bil haqq, tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.